Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuru ila la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara tentang bagaimana memperbaiki dunia ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW dengan membawa Al-Quran adalah dalam kerangka memperbaiki kehidupan ini. Jadi Rasulullah SAW adalah sebagai Nabi utusan Allah SWT akhir zaman, membawa Al-Quran adalah digunakan untuk bagaimana memperbaiki kehidupan manusia, yaitu mengeluarkan manusia dari minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Itulah dengan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ketika Rasulullah SAW memperbaiki masyarakat untuk merubah kehidupan mereka dari jahiliyah menjadi kehidupan yang diridhoi oleh Allah, maka kurikulumnya adalah Al-Quran. Nah, kalau kita ingin tahu materi apa saja yang Rasulullah SAW berikan kepada atau digunakan membina umat manusia pada saat itu, sehingga melahirkan generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi, adalah Bapak Ibu kita bisa lihat di dalam karakter surah yang turun di Makkah, yaitu surah Makkiyah. Kita ambil contoh, yakni surah Qaf, surah ke-50. Dan pada pembahasan sebelumnya saya sudah jelaskan, yaitu ada 10 perkara akidah ya, yang digunakan oleh Rasulullah SAW atas tuntunan dari Allah untuk memperbaiki masyarakat itu. Yaitu yang pertama adalah keimanan terhadap Al-Quran sebagai firman Allah. Kemudian yang kedua keimanan terhadap Muhammad sebagai utusan Allah. Lalu yang ketiga tentang yaitu kematian dan kebangkitan. Kemudian yang keempat tentang hisab, pertanggungjawaban atas yaitu hari perhitungan amal manusia. Lalu kemudian yang kelima adalah yakni tentang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kelima ini ya, setelah persoalan hisab, yakni di dalam surah Qaf itu tentang surga dan neraka, keimanan terhadap adanya surga dan neraka. Dan yang keenam adalah tentang yaitu pertarungan antara hak dan batil. Dan ketujuh yakni persoalan alam sekitar. Nah, kita memasuki masalah yaitu tentang alam sekitar ini. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi bagian dari membangun akidah di dalam diri umat, maka pengamatan, memperhatikan alam sekitar ini adalah perkara yang sangat penting, di mana hasil dari itu sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Imran itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan penciptaan langit dan bumi, di mana hasilnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami tidak ada yang sia-sia Kau ciptakan ini semua, subhanaka ma suci Engkau, fakina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Maka Bapak Ibu, pengamatan terhadap alam sekitar harus menghasilkan yaitu tentang bukti keberadaan Allah, al-iman biwujudillah. Kemudian yang kedua adalah bukti akan keesaan Allah, wahdaniyatullah. Dan yang ketiga adalah bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, qudratullah. Nah, di dalam surah Qaf Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-6 sampai ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa malaha min furuj. Afalam, maka apakah tidak yang duru mereka itu memperhatikan ila samai, kepada langit, fawqahum, yang ada di atas mereka, kaifa, bagaimana, banainaha, kami membangunnya, kami meninggikannya, wa zayyanaha, dan kami menghiasinya, wa malaha, dan tidak adalah baginya min furuj, yaitu dari keretakan sedikit pun. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hakikatnya ayat ini kita diperintah oleh Allah memperhatikan yaitu penciptaan langit yang ada di atas kita. Memperhatikan bagaimana Allah tinggikan langit itu tanpa tiang.
Kemudian Allah hiasi langit itu dengan bintang-bintang di malam hari dan di siang hari tidak kelihatan. Di mana di situ Allah SWT minta kita perhatikan betapa langit yang begitu indah, tidak ada keretakan sedikit pun. Semuanya itu apa? Untuk menunjukkan yaitu keberadaan Allah dan kekuasaan Allah SWT. Jadi sehingga kita dengan melihat langit maka kita ingat kepada yang menciptakan. Kemudian wal ardo, dan bumi madatnaha wal qaina fiha, di mana bumi kami hamparkan dia. Wa alqaina, dan kami tancapkan fiha, di pada bumi itu rawasiya, gunung-gunung. Wa ambatsna fiha, dan kami tumbuhkan di dalamnya min kulli zaujin bahij, dari setiap yaitu tumbuhan tanaman yang indah dipandang mata. Nah, wa tabsyiratan wa dzikra likulli abdi munib, di mana itu sebagai sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk melihat tanda kekuasaan Allah SWT, ya, untuk melihat yaitu kebesaran Allah SWT. Karena keindahannya itu maka kita akan memuji Allah SWT. Wa nazzalna minas sama'i, dan kami turunkan dari langit ma'an, air mubarakan yang diberkahi. Wa ambatsna bihi, maka kami tumbuhkan dengan air itu jannatin, kebun-kebun. Wa habal hasid, dan yaitu biji-bijian ataupun biji-bijian tanaman yang bisa diketam, yang bisa dipanen, Bapak Ibu. Wa nakhla, dan kurma. Basiqatil laha tal'un dadid, di mana kurma ini digambarkan tinggi-tinggi kurmanya dan mempunyai mayang bersusun-susun. Di mana inti dari Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang alam sekitar ini agar kita melihat dengan mata kepala kita, merasakan, melihat yaitu keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekuasaan Allah dan keesaan Allah. Maka dari situ Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala membina kita, membentuk kita agar selalu ingat kepadanya tatkala kita melihat makhluk ciptaannya. Jadi ini adalah sesuatu penanaman akidah yang luar biasa. Jadi kita selalu dikaitkan oleh Allah SWT ketika melihat alam sekitar itu dengan Allah yang menciptakannya, yang mengurusnya, yang mengaturnya. Maka semuanya nanti akhirnya kita kembali kepada Allah SWT. Nah, ini perkara akidah yang ketujuh. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kemudian yang kedelapan, Allah SWT yaitu menggambarkan, menanamkan kepada kita akan apa? Akidah dengan cara apa? Yaitu menjelaskan, menceritakan sejarah umat terdahulu. Ini sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW memang betul-betul menerima wahyu dari Allah. Karena beliau buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi bisa menceritakan bagaimana kisah umat-umat sebelumnya. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Seperti dalam surah Qaf itu, di mana Allah berfirman pada ayat yang ke-12 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rasi wa tsamud. Kadzabat, mendustakan, qablahum, sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh. Jadi Allah mengisahkan tentang kaumnya Nabi Nuh yang mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Wasabur Ras, dan penduduk Ras. Wathamud, dan kaum Samud. Dan kaum Samud, di mana kaum-kaum ini mendustakan nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Wa'adun, dan kaum Ad. Ya, di mana kepada kaum Samud Allah SWT mengutus Nabi Soleh, kepada kaum Ad Allah mengutus Nabi Hud. Nabi Hud, Nabi Soleh didustakan oleh kaumnya. Ya, termasuk wa Fir'aunu wa ikhwanul Lut. Juga Allah jelaskan bagaimana Fir'aun yang Allah utus kepadanya Musa, pun Fir'aun mendustakan Nabi Musa. Wa qaumul Lut, dan kaumnya Lut, yaitu negeri Sodom, yang mendustakan Nabi Lut alaihissalam. Wa ashabul aikah, dan ashabul aikah. Wa kaum Tuba, dan kaum Tuba. Kulla, semuanya kadzabar rusula, semuanya mendustakan para rasul. Fa haqqa wa'id,
maka tetaplah bagi mereka yaitu hukuman yang sudah Allah SWT ancamkan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah kisah umat-umat terdahulu yang bagaimana akibat mereka mendustakan, yaitu para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka, kemudian Allah binasakan. Pesan yang ingin Allah sampaikan apa Bapak Ibu? Akidah yang ingin Allah tanamkan melalui sejarah umat terdahulu, bahwa ketika manusia itu menentang utusan Allah, ketika manusia melawan mendustakan utusan Allah, itu sama dengan mendustakan Allah SWT. Maka Allah SWT tidak segan-segan membinasakan umat tersebut, diganti umat yang baru. Itu artinya apa? Artinya memberikan suatu ancaman Bapak Ibu, yaitu kepada kita, kepada manusia yang diutus padanya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sampai mendustakan apa yang Rasul bawa, mendustakan Rasul SAW, menentang hukum-hukum yang Rasul bawa, maka Allah SWT tidak segan-segan akan mengganti umat yang baru dengan umat yang baru, dengan umat yang taat, dengan orang-orang yang betul-betul menyembah Allah SWT, mentaati ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, maka tidak segan-segan Allah akan menggantikan yaitu orang-orang yang menentang itu dengan kaum yang baru. Ini adalah peringatan yang Allah berikan kepada yaitu kita ketika Allah menceritakan umat-umat terdahulu supaya bisa diambil pelajaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu adalah pesan akidah yaitu yang ditanamkan oleh Allah, menceritakan sejarah umat-umat terdahulu itu sebagai nasihat yang paling halus. Paling halus untuk diambil ibrah, untuk diambil yaitu contoh, untuk diambil apa? Nasihat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan surah Makkiyah didominasi dengan ini, dengan kisah. Dengan kisah, dengan cerita, yang cerita itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi yang datang dari Allah untuk diambil pelajaran. Ya, bahwa kalau orang itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau ketika menentang yaitu utusan Allah dan Rasulnya, menentang risalah yang dibawanya, maka Allah SWT akan musnahkan dengan cara yang hina, diancam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita sehingga kita bisa memetiknya, kemudian kita bisa mendapatkan tambahan hidayah yaitu dari Allah SWT dengan kisah umat terdahulu itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.